bisa dielaborasi lagi lebih dalam? Tadi kan Anda menyatakan bahwa memang sudah ada hal-hal baru yang tengah dikerjakan oleh Bank Ina Perdana begitu dalam pengembangan ekosistem digital. Mungkin bisa dielaborasi lagi lebih dalam seperti apa dan sejauh mana kontribusi dengan digitalisasi ini berpengaruh kepada bisnis dari commercial banking. Terima kasih. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit ya. Jadi inovasi kita adalah untuk platform Financial Supply Chain Management, yaitu platform pembiayaan yang berbasis supply chain atau rantai pasok. Dan itu kita sudah launching di tahun 2024 untuk pembiayaan ke sisi supplier. Dan akhir 2025 ini kita juga akan launching untuk yang pembiayaan ke sisi distributor, di mana itu kita bisa meng-cater seluruh ekosistem, mulai dari sektor UMKM sampai dengan level korporasi di dalam satu platform pembiayaan itu. Oke. Nah, sejauh ini seperti apa mungkin untuk sisi penggunaannya sendiri ya? Sudah seberapa banyak begitu yang menggunakan digitalisasi ini dari PT Bank Ina Perdana, khususnya dalam commercial banking? Mungkin satu contoh kita memberikan pembiayaan ke para supplier ya, itu kita bisa memberikan dari petani sampai pengepul sampai ke korporasinya. Jadi itu seluruh segmen kita bisa berikan pembiayaan, di mana untuk korporasinya adalah merupakan mitra kita. Untuk pengepulnya, kalau memang dia menjual barang ke korporasi ini berdasarkan invoice penjualan, kita bisa berikan satu skema pembiayaan. Begitu pula dari pengepul ke petaninya sendiri, kita bisa berikan satu skema pembiayaan. Oke, artinya adaptasinya cukup baik begitu ya? Ya, Oke. karena ini memang meng-cater seluruh segmen dalam satu platform. Oke. Kemudian di sisi lain begitu untuk menjaga pertumbuhan ekspansi, seperti apa strategi dari Bank Ina Perdana untuk menjaga kualitas aset di bisnis commercial banking? Ya, tentunya kita juga untuk menjaga kualitas aset, kita memperkuat sumber daya kita, dan proses kredit kita juga kita lakukan lebih hati-hati seperti itu. Jadi kita pemilihan customer, proses kredit, dan basis ekosistem itu sendiri yang saling dengan berbasis ekosistem ini kualitasnya akan lebih terjaga, karena memang kita rantai transaksinya ini kita ikuti end to end, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk benchmark dari tadi ya, untuk pemilihan nasabah sendiri seperti apa begitu ya, kualitas-kualitas apa yang dilihat oleh PT Bank Ina Perdana terhadap nasabah? Kalau untuk kualitas yang kita lihat, tentunya satu, kita juga lihat past performance ya, nasabah itu kita analisa, past performance kita lihat, banking relationship selama ini kita lihat, dan tentunya juga tidak menutup kemungkinan juga kita melakukan juga pendekatan ke nasabah ini melalui mitra-mitra kami. Jadi itu akan lebih menjaga kualitas, karena bagaimanapun mitra-mitra kami ini mungkin sudah lebih bertransaksi lebih lama sebelumnya. Jadi kita bisa memilih mana yang lebih baik untuk bank juga. Oke, untuk menjaga performa dari kredit sendiri seperti apa begitu ya, untuk mencegah non-performing loan, untuk mengurangi angka tersebut seperti apa yang dilakukan? Oke, tentunya balik lagi, kalau kredit kita pada saat kredit itu kita berikan, kita tetap harus melakukan monitoring. Ya, itu di lapangan tetap kita lakukan dengan baik ya, kita lakukan monitoring ke nasabah. Jadi kredit setelah dilepas kita akan tetap jagain lah di belakangnya, kurang lebih seperti itu. Oke, penjagaannya seperti apa? Mungkin lebih detail lagi. Penjagaannya seperti apa? Kita sudah ini ya, kalau di dalam internal kita sendiri kita sudah atur sih sebenarnya kapan mesti visit ke nasabah, apa yang mesti disampaikan setelah visit. Jadi itu parameternya sudah ada di situ semua. Dengan melakukan perbaikan proses, melakukan monitoring, menjaga parameter-parameter yang ada itu, kita pastikan kredit yang kita berikan masih terjaga kualitasnya. Dari sisi commercial banking sendiri begitu ya, seberapa jauh sebetulnya segmentasi ini berkontribusi terhadap pertumbuhan kredit perseroan ya pada akhir tahun, dan targetnya untuk akhir tahun 2025?
Kalau untuk kontribusi memang boleh dibilang saat ini porsi untuk commercial banking masih merupakan kontributor utama, tetapi ini juga kita tetap juga mengembangkan sektor yang lain ya untuk meningkatkan revenue untuk bank kita, baik dari consumer loan maupun dari bisnis digital. Jadi fokus kita memang selain commercial banking, juga consumer dan digital banking. Oke, oke. Target mungkin untuk persentase kontribusinya masing-masing tadi dari komersial dan juga digital banking seperti apa begitu, dan sejauh ini mungkin sudah seberapa komposisi proporsi terhadap bisnis dari commercial banking? Kalau ngomong dari kontribusi saya rasa masih 70-80% itu masih didominasi oleh commercial banking. Oke, oke. Jadi targetnya nanti untuk pengembangan digital juga akan lebih besar lagi begitu pasti. ya. Baik. Nah, mungkin bisa digambarkan juga untuk peran layanan digital Bank Ina dalam melengkapi jaringan kantor cabang yang sudah ada. Ini seperti apa? Ya. Jadi gini, kalau untuk Bank Ina kita melihat digital ini sebagai pelengkap ya. Jadi bank kita memang hybrid, ada konvensional yang memang masih menggunakan kantor cabang sebagai layanan utama, dan kita juga memiliki platform digital yang melengkapi layanan kita. Untuk kantor cabang sendiri, nasabah bisa mengakses layanan-layanan di kantor cabang seperti pembukaan rekening, deposito, safe deposit box, itu adanya di cabang konvensional kita. Sementara kalau untuk di digital, kita mempunyai aplikasi yang namanya Bina Digital. Dalam aplikasi itu apa ya sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa buka rekening, kita bisa ajukan digital loan ada di dalam aplikasi itu. Oke, nah ada platform tersendiri begitu ya dari dari Bank Ina Persada, yaitu adalah Bina Digital. Ini cukup berbeda dengan apa yang tadi Anda sampaikan sebelumnya begitu ya Bu Dewi ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi, disampaikan seperti apa sih sebetulnya perkembangan dari platform Bina Digital, dan bagaimana platform ini mungkin bisa menjadi sebuah strength tersendiri ya, sebuah kekuatan tersendiri dari Bank Ina sendiri. Platform Bina Digital sendiri ini dibangun di digital banking kita ya, karena kan memang bank kita tidak terpisah konvensional dan bank digital, jadi merupakan bank hybrid, tapi kita memiliki platform digital yang dikembangkan di aplikasi Bina Digital. Isinya apa aja sih dalam platform itu yang bisa kita manfaatkan? Antara lain ada API, VA Bina Digital itu ada di situ, kemudian juga pinjaman kasbon, pinjaman cicilan Bina Digital itu adanya di platform Bina Digital, dan juga merchant Bina Digital yang mendukung untuk transaksi pelaku usaha untuk menerima pembayaran, kurang lebih seperti itu. Oke, baik Bu Dewi, mungkin kita juga akan membicara berkaitan dengan ekspektasi atau proyeksi dari Anda khususnya untuk industri dan segmentasi commercial banking di tahun 2025 dan mungkin tahun 2026 begitu ya. Kita ketahui juga bahwa ada target-target dari pemerintah pertumbuhan ekonomi hingga 6% begitu ya. Kita juga sudah melihat ada beberapa gebrakan baru yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa begitu ya, sehingga ini sedikit banyak mungkin akan juga berpengaruh ya kepada industri perbankan secara keseluruhan begitu. Seperti apa Anda melihat prospeknya ke depan dan strategi-strategi yang akan dilakukan ke depannya? Kalau kita melihat prospek ya, dengan balik lagi satu yang kita harapkan pasti dengan suku bunga ini mulai dibawa ke lebih bawah, ekonomi pertumbuhan mulai bergerak, dan nasabah yang tadinya mungkin tahun sebelumnya ini masih wait and see, kita harapkan mereka mulai melakukan ekspansi. Dengan adanya ekspansi tentunya permintaan demand akan pertumbuhan kredit ini pasti lebih bagus. Itu yang kita lihat pertama. Kedua, tetapi kita juga memiliki tantangan. Tantangannya apa ya? Dengan situasi saat ini kan memang banyak hal-hal yang masih kita cermati, perlu kita jaga lah. NPL rasio itu tantangan kita. Jadi ya kita harus lebih hati-hati, tetap bertumbuh, prudent, melakukan seleksi nasabah.
Dan kita juga melihat peluang dari Bank Ina sendiri dengan platform digital financing untuk commercial banking ya yang kita miliki, tentunya saya rasa ini masih menjadi peluang yang sangat besar untuk. Oke, strategi mungkin untuk menjaga NIM bagaimana? Untuk NIM tentunya kita tetap ini ya, kalau saya selalu mengandai-andaikan kini kita tuh jangan jadi yang paling mahal, tapi kita juga bukan yang paling murah. Kita yang wajar di market bunganya. Itu kita akan memperoleh NIM terjaga dan nasabah yang berkualitas. Oke. Terakhir mungkin target atau proyeksi Anda ya untuk pertumbuhan kredit, khususnya untuk segmentasi commercial banking dari Bank Ina Perdana sendiri untuk tahun 2025 seperti apa? Apakah target yang dicanangkan di awal tahun ini mungkin akan tercapai begitu di akhir tahun dengan berbagai dinamika yang ada saat ini, dan seperti apa untuk targetnya di tahun 2026? Sejauh ini sih masih on track ya sejauh ini, dan tentunya kita juga target kita mengikuti juga dengan benchmark juga di sini sebenarnya sih. Jadi kita juga tidak mencanangkan target yang sangat fantastis. Masih termanage, tercapai. Oke. Di angka? Kurang lebih mungkin kita saat ini kan kredit kita mungkin di antara 14-15 T di situlah. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi untuk diskusinya bersama dengan CNBC Indonesia dalam segmen Money Talk. Sukses dan sehat selalu untuk Anda dan sampai bertemu kembali. Terima kasih.